Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sekalian yang sudah bersedia bergabung dalam meeting kita pada malam hari ini dalam rangka penyuluhan pembelajaran anti korupsi dengan saya sendiri, Natasha Vidya, selaku mahasiswi kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa topik penyuluhan dengan judul mengenal dampak bahaya tindak pidana korupsi dan cara mengatasinya dengan menanamkan nilai-nilai integritas. Adapun tujuan penyuluhan kita pada malam hari ini adalah diharapkan kita sebagai mahasiswa yang merupakan agent of change dapat lebih sadar dan mawas diri terhadap perilaku-perilaku koruptif, serta dapat memiliki jiwa-jiwa integritas yang tinggi, sehingga diharapkan dapat membawa perubahan besar terhadap negara Indonesia menuju ke depan yang lebih baik. Sebelum kita lanjut ke pengertian korupsi, saya yakin sekali rekan-rekan sekalian sudah sangat mengenal dan tidak asing lagi dengan pembahasan tentang korupsi ini. Ada baiknya kita melihat sebuah video kampanye tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara mengatasinya dari masyarakat awam. Apakah sudah terlihat rekan-rekan sekalian? Sudah. Ya, sudah terlihat. Korupsi itu memalukan. Korupsi itu tidak adil. Korupsi bukan solusi. Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji dan egois. Korupsi itu meresahkan. Korupsi itu sangat tidak terpuji. Jadi, kalau mau mencegahnya, harus ada tindakan tegas. Mencegahnya, kita harus sadar diri sebagai seorang. Menurut saya, untuk memberantas korupsi, kita perlu mengurangi perilaku-perilaku koruptif yang ada di kehidupan sehari-hari. Mencegahnya adalah dimulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak biasa. Karena semua berawal dari hal-hal yang tidak biasa menjadi biasa. Untuk mencegah korupsi, kita harus mempertingkatkan kejujuran dan wawasan diri sendiri. Tidak perlu jauh memerangi korupsi. Sadari dari diri sendiri adalah kunci. Baik, kita baru saja menyaksikan video kampanye dari masyarakat tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara mencegahnya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi pada pengertian korupsi itu secara harfiah. Jadi korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak menurut Dikti tahun 2011. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, atau bisa juga perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak, karena merugikan negara dan masyarakat luas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelaku korupsi atau yang biasa kita sebut dengan koruptor adalah seorang penjahat dan harus kita berantas. Setelah kita tahu apa itu korupsi, selanjutnya akan muncul pertanyaan, apa saja dampak yang disebabkan oleh tindak kejahatan korupsi ini. Nah, dampak yang disebabkan itu, yang ditimbulkan itu sangat besar dan luas. Yang pertama adalah dampak terhadap ekonomi negara. Jadi, yang dampak terhadap ekonomi yaitu menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan utang negara, menurunkan pendapatan negara, serta menurunkan produktivitas negara. Lalu dampak terhadap pelayanan kesehatan, yang pertama tingginya biaya kesehatan, lalu tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui,
serta tingkat kesehatan yang masih buruk. Hal ini dikarenakan adanya penyelewengan dana-dana kesehatan untuk masyarakat. Kemudian organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap karena adanya manajemen yang tidak transparan. Lalu ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi tidak menjadi relevan. Hal ini dikarenakan mungkin kita di pendidikan diajarkan ilmu etika dan segala macam, namun ketika bekerja di lapangan, hal itu tidak diterapkan dengan baik. Kemudian direktur yang diangkat karena kolusif, misalnya harus membayar untuk menjadi direktur, akan menjadi sulit menghargai ilmu manajemen. Lalu proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di buku teks. Jadi hal ini berkaitan erat dengan tidak adanya transparansi tadi. Lalu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama adalah meningkatnya kemiskinan, lalu tingginya angka kriminalitas. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kehidupan yang rakyat kecil yang mungkin akan sulit untuk bertahan hidup. Lalu demoralisasi yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah tidak terjangkaunya pendidikan, sehingga kurangnya atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang berkehidupan sosialisasi dengan baik. Kemudian atau juga ada faktor untuk bertahan hidup sehingga mengurangi nilai-nilai untuk berpikir jernih seperti itu. Lalu dampak birokrasi pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Kehancuran birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. Hal ini dikarenakan banyak sekali oknum-oknum pemerintahan yang mengedepankan keuntungan dirinya sendiri sehingga mengorbankan birokrasi. Lalu dampak terhadap politik dan demokrasi. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan APBN di DPR kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing partai yang diwakilinya. Beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi, seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Korupsi juga mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku, karena publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Seperti yang kita tahu waktu adanya undang-undang Omnibus Law menimbulkan mosi tidak percaya masyarakat kepada pemerintah. Lalu ada dampak terhadap penegakan hukum. Jadi korupsi ini merupakan penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang karena adanya beberapa multifaktor. Nah, salah satunya yaitu lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi sebab hukuman yang diperoleh itu lebih ringan dibanding nilai perolehan korupsi. Kemudian pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi, malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah. Jadi ini merupakan ironi yang terjadi di negara kita pada saat ini. Kemudian dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, karena negara yang korupsi dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan. Jadi contohnya seperti terorisme. Kemudian dampak terhadap penegakan hukum. Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan lanjut. Dampak kerusakan lingkungan yaitu ada dua. Yang pertama itu lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial budaya. Jadi penyalahgunaan pengelolaan hutan yang membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir, longsor, dan berdampak pada kerugian materi dan jiwa pada masyarakat kecil. Sedangkan pada dampak kerusakan lingkungan sosialnya adalah masyarakat makin memperlebar strata sosial di masyarakat sendiri, yaitu yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin sulit memperoleh kehidupan yang layak. Bahkan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok karena harganya yang mahal. Nah, biaya pendidikan yang mahal akibatnya masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dan kurang menghargai hak-hak manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adanya demoralisasi. Nah, setelah kita tahu bahwa dampak korupsi ini sangat besar, maka kita akan timbul kesadaran bagaimana cara mencegah dari tindakan perilaku korupsi ini. Salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai integritas di dalam diri sendiri. Jadi, kita akan mulai dari diri kita sendiri dahulu. Nah, ada 9 nilai anti korupsi, prinsip anti korupsi yang biasa kita kenal dengan berjumpa di kertas. Yang pertama adalah berani untuk mengemukakan pendapat apabila terdapat penyelewengan. Kemudian ada jujur, jadi kita harus berperilaku jujur. Kemudian mandiri, seperti pada hal-hal kecil mengerjakan ujian dengan sendiri dengan tidak mencontek,
Kemudian ada peduli sesama, dan peduli adanya tindak kejahatan yang perlu kita tangani atau kita laporkan. Kemudian adil dan disiplin. Kemudian ada bekerja keras, jadi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus bekerja dengan keras. Jangan menggunakan jalan pintas seperti suap menyuap ataupun gratifikasi. Kemudian bertanggung jawab atas apa yang sudah kita emban. Lalu sederhana, dengan hidup sederhana, kita akan mempunyai prinsip hidup yang lebih aman dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Apakah rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan? Baik, karena saya rasa sudah cukup penyuluhannya dan rekan-rekan sekalian sudah merasa jelas, saya sangat berterima kasih atas partisipasinya. Mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun saya harap walaupun hanya via daring seperti ini tidak mengurangi pemahaman dan kesadaran kita akan nilai-nilai tentang pentingnya anti korupsi pada kehidupan mahasiswa untuk merubah Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih banyak, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.